Sahabat yang dirahmati Allah, bersama dengan salah seorang sahabatnya, Umar bin Khattab sebagai khalifah, sering melakukan perjalanan diam-diam, masuk kampung keluar kampung untuk mengetahui bagaimana kehidupan rakyatnya. Apakah hak-hak mereka telah dibayarkan oleh para wakil dan kaki tangannya? Ataukah masih ada yang belum menerima santunan sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah? Pada suatu malam, ditemani Aslam, Khalifah berada di suatu kampung terpencil di tengah-tengah gurun yang sangat sepi. Khalifah terperanjat karena dalam sebuah kemah yang rombeng, pada malam yang sudah sangat larut itu, terdengar seorang gadis kecil sedang menangis berkepanjangan. Umar bin Khattab dan Aslam bergegas mendekat ke kemah itu. Siapa tahu penghuninya membutuhkan pertolongan yang sangat darurat. Setelah dekat, Umar melihat ada seorang perempuan tua tengah menjarangkan panci di atas tungku api. Asap mengepul-ngepul dari panci itu, sementara si ibu terus mengaduk-aduk isi panci dengan sendok kayu panjang. Sahabat yang dirahmati Allah, Umar menyapa dengan lembut, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu." Ibu itu mendongakkan kepalanya seraya menjawab salam Umar, lantas kembali dengan pekerjaannya mengaduk-aduk isi panci. "Yang menangis di dalam itu siapa, Bu?" tanya Umar. "Acuh tak acuh," ibu itu menjawab. "Anak saya." "Sakit?" "Tidak," bantah ibu sambil menggelengkan kepala. "Dia lapar." Umar dan Aslam masih tetap duduk di depan kemah sampai lebih dari 1 jam. Gadis itu masih terus menangis, sedangkan ibunya terus mengaduk-aduk isi pancinya. "Memasak apa perempuan itu?" Umar bertanya di dalam hatinya. Sudah begitu lama tidak matang-matang juga. Karena tak tahan lagi, akhirnya Umar berkata, "Apa yang sedang ibu masak? Kenapa tidak matang-matang juga?" Ibu itu menoleh dan menjawab, "Lihatlah sendiri." Umar dan Aslam segera menjenguk ke dalam panci itu. Alangkah kagetnya mereka berdua. Sambil terbelalak Umar bertanya, "Ibu memasak batu?" "Iya," jawab yang ditanya menganggukkan kepala. "Buat apa?" "Untuk menghibur anak saya." "Begini tuan-tuan, inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau turun ke bawah, melihat-lihat apakah kehidupan rakyat sudah terjamin atau belum. Apakah kebutuhan rakyat telah tercukupi atau belum. Lihatlah saya seorang janda. Dari pagi belum makan apa-apa. Jadi anak saya pun berpuasa sesuai anjuran saya dengan harapan waktu berbuka akan dapat rezeki. Ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anak saya terpaksa tidur dengan perut kosong. Saya mengumpulkan batu-batu kecil, saya masukkan ke dalam panci dan saya isi air. Lalu batu-batu itu saya masak untuk membohongi anak saya dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak.
mungkin karena lapar. Sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan. Namun apalah daya saya, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aslam akan menegur perempuan itu, tapi Umar buru-buru untuk mencegahnya. Dengan air mata berlinang, ia bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah tanpa istirahat lagi. Umar segera memikul sekarung gandum di punggungnya untuk diberikan ke janda tua yang sengsara itu. Karena kelihatan Umar bin Khattab keletihan, Aslam berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan saya gantikan memikul karung itu." Sahabat yang dirahmati Allah, Umar dengan wajah merah padam menjawab, "Jangan jerumuskan aku ke dalam neraka, Aslam. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau kira kelak engkau akan mau memikul beban di pundakku di hari pembalasan kelak?"